Si Hesri kan di biro. Hesri. Sama dengan si Novi. Hesri tadi ada di situ. Ada. Nah, pikir dia saudara. Saudara. Dia di depan, berdiri di situ. Ada Hendra. Di biro kan sama Novi. Istrinya. Tuh, Hendra gitu. Halo, Assalamualaikum. Pak Mislan, Bu Tika, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak. Bisa kedengaran suara saya, Pak? Oke, sebentar ya. Ini baru balik sebentar nih. Iya, Pak. Ya, sebentar ya. Assalamualaikum Pak Mislan. Salam, Pak. Ya, Pak Mislan. Agak telat kita mulai ini karena juga
harusnya Pak Mahlil yang jadi apa? Moderator. Ada tuh ada kegiatan rapat di di penelitian ya. Kemudian saya belum tahu ini adik-adik mahasiswa gimana nih, dari jurusan siapa yang hadir yang akan buka? Pak Yusria atau bentar ya, saya call dulu ya. Ini ada kegiatan, silakan Pak Islan. Tolong aduk nanti makan aku. Nah, sebentar Pak Islan. Baik Pak Mislan, sebentar Pak Sekdur yang mewakili rupanya. Baik Pak. Ya, sebentar Pak Sekdur bergabung. Hostnya siapa nih? Siapa nih? Syukran ya? Pak Syukran dari teman Pak Mislan, bukan? Dari Baca Dili? Bukan Pak. Oh bukan? Bukan Pak, saya dari mahasiswa Pak. Oh ya. Ini siapa yang, ini pembukaan mungkin Pak Yusria sebentar lagi. Terus setelah, atau di chat dulu coba ke saya, urutan acaranya. Ya, tolong Rahmat ya. Kita tunggu Pak Yusria ya Pak Mislan ya. Pak. Tunggu Pak Yus. Ya, Assalamualaikum Pak Yusria. Waalaikumsalam Pak Surya. Izin ya, ada Pak Mislan udah ada ya. Ya Pak. Sudah. Mislannya juga sudah. Dan Rami udah nih, saya lihat nih. Sudah. Mantap. Ada 30-an. Baik Pak Yusria, karena juga waktunya sudah agak terlambat ini beberapa menit kan, kita mulai saja. Ya, silakan. Kita mulai saja. Pertama ini pembukaan oleh saya untuk memberkati kegiatan kita pada hari ini. Kita mulai dengan sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, selanjutnya untuk singkat waktu kita persilakan dari jurusan Teknik Sipil Pak Yusria memberikan sepatah dua patah kata sambutan untuk kegiatan kuliah umum dari Bajadili pada Kamis 12 November pada hari ini. Silakan Pak Yusria. Ya, terima kasih Pak. Ya, sekaligus ketua lah ya pada hari ini dan moderator kita pada hari ini Pak Surya Bermansah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu yang saya hormati Bapak-bapak dari PT Putra Bajadili ya yang telah hari ini ya mau lah ya bergabung dengan kami dari jurusan Teknik Sipil ya dengan ikatan alumni Teknik Sipil juga IKATSI, kemudian dengan himpunan ya Bapak Ibu pada hari ini adik-adik kami ya mungkin yang masih aktif dan juga alumni ya kami mengucapkan terima kasih atas atensinya dan partisipasinya dan kerjasamanya selama ini. Saya mengakui juga waktu kami dulu juga terlibat dengan pembuatan konferensi dan sebagainya, itu memang ada kontribusi dari PT Putra Bajadili. Begitu ya Pak Surya kan? Ya, Begitu tahun ya. 2 tahun lalu. Ya. Mudah-mudahan suara saya jelas ya gitu ya. Jelas, Pak ya jelas. kan itu. Ya, saya mewakili jurusan teknik pada hari ini. Ya, kami bangga Pak, misalnya dengan acara-acara yang dibuat oleh Pak Surya ya dan kawan-kawan gitu yang memotori ini gitu ya, sehingga mungkin ya Bajadili juga ya tahu ya keberadaan dan bertambah ya kerjasama ini mungkin terus kalau bisa kita lanjutkan gitu. Dan kepada adik-adik di himpunan ya dan adik-adik mahasiswa gitu ya, manfaatkanlah ya, apalagi ini kan istilahnya pakar-pakar yang telah mengaplikasikan ilmunya gitu, memberikan ya bagaimana kepada kita gitu, karena kita kan kadang-kadang ini ada juga komen-komen dari stakeholder ya yang memakai kita, jangan sampai nanti mereka mengatakan nggak siap, kok banyak nggak tahunya gitu. Jadi fresh graduate yang selama ini sudah dibuatkan ini oleh Pak Surya ini karena ini kan input gitu, input daripada alumni dan stakeholder ya. Ya, Pak Surya juga paham betul ini, makanya kami buat ya yang begini ya. Dan kita dari jurusan Teknik Sipil dan Fakultas Teknik yang sangat insya Allah sangat mendukung gitu. Ya itu dan pada hari ini kita dapat ahlinya adalah Pak Mislan ya, STMT dari Quality Assurance Manager ya, tingkat manager ya, alhamdulillah, dengan judul Production Process and Tensile Test Procedure of Steel Bar and Ensuring the Validity. Gini. Saya pun baca juga nih, pahamnya harus baca 2-3 kali kayaknya. Kami dari bidang transport ini Pak Mislan ya gitu. Sekarang transport udah pakai besi juga Pak. Itu transport semua Pak. Ya dan adik-adik ini dari AMS ini dan adik-adik ketua mahasiswa bidang masing-masing tolong ini juga terus diminta kawan-kawannya untuk join ya. Nah gitu, siapa yang sempat sesudah ini, kemudian kami juga mendukung kalau misalnya bisa kita mintakan kepada dosennya juga bahwa bisa dialihkan ke kuliah umum ini kalau ada kuliah sekarang ya. Kita ini nanti katakan itu memang udah dari jurusan gitu ya, bahwa minta dialihkan, itu kita jadikan absensi di sini. Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim Pak, kami persilahkan untuk kita melakukan webinar ini dan mohon mungkin saya ikut dalam beberapa menit karena ada kegiatan lain. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada PT Putra Bajadili dalam ini Pak Mislan dan kawan-kawan dan Pak Surya. Ya. Mahasiswa sekalian. Demikian dari saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Yusria. Selanjutnya Habibi, ada baca doa sekarang atau baca doa nanti ketika penutupan? Baca doa sekarang aja Pak. Baca doa sekarang. Baik.
Silakan, Mbak Bibi. Siapa yang akan membacakan doa? Kita Saya, Pak. persilakan supaya kegiatan kita diberkahi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah alaihim ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika wa karamika wa judika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah, terima kasih Bibi dan teman-teman yang dari himpunan mahasiswa sipil Unsia. Selanjutnya kita masuk ke pokok materi yang utama. Kita persilakan Pak Mislan STMT dan tim dari Baja Deli untuk mempresentasikan bahan kuliahnya pada hari ini. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yusria selaku sekretaris jurusan, kemudian Pak Surya yang sudah berkenan mengundang kita untuk presentasi hari ini. Pak Bibi live streamingnya, maaf. Saya infokan dulu terlebih dahulu ke teman-teman mahasiswa bahwa nanti di akhir sesi dari kita akan ada 3 pertanyaan dari kuliah umum yang kita sampaikan, dan apabila ada yang bisa menjawab dari masing-masing soal itu bisa mendapatkan hadiah pulsa sebesar 25.000. Jadi paling tidak ada motivasi untuk bisa mendengarkan materi ini sampai dengan selesai. Baik, kita mulai. Judul presentasi kita hari ini adalah proses produksi pembuatan baja tulangan beton, prosedur uji tarik, dan bagaimana kita menjamin keabsahan dari hasil uji tarik tersebut. Adapun agenda hari ini yaitu penjelasan proses produksi, kemudian uji tarik, dan penjelasan terkait dengan penjaminan keabsahan hasil. Kita mulai dari proses produksi pembuatan baja tulangan beton. Bahan bakunya adalah billet, dan billet yang kita gunakan dengan kualitas internasional. Dan salah satu proses pembuatan billet itu dengan cara blast furnace. Blast furnace ini menggunakan bahan baku dari biji besi, kapasitasnya besar, dan mutu yang dihasilkan konsisten, sehingga Deli menggunakan billet dengan cara blast furnace ini. Dan untuk komposisi kimia billet sendiri ada diatur di dalam standar nasional Indonesia seperti yang tertera pada tabel berikut. Billet sendiri terdiri dari beberapa unsur penyusunnya seperti Fe itu sekitar 98%, ada karbon, komposisinya sekitar 0,3% yang fungsinya untuk meningkatkan kekuatan baja, ada juga ditambahkan silikon, persentasenya sekitar 0,15%, ya, 0,15% yang fungsinya untuk mengikat oksigen juga untuk meningkatkan kekuatan baja. Ada ditambahkan juga mangan yang fungsinya untuk meningkatkan kekuatan dan untuk meningkatkan kelenturan baja. Presentasi komposisi kimia pada billet ini itu tergantung dari kelas baja yang akan kita produksi. Selanjutnya, billet kita panaskan di furnace dengan temperatur lebih kurang
1100 derajat Celcius dengan kapasitas produksi mencapai 600.000 ton per tahun dengan single line yang mesinnya sudah full automatic menggunakan teknologi dari Europe. Nanti akan keluar biletnya seperti ini, yang artinya sudah masak. Untuk selanjutnya diproses dengan menggunakan sistem hot rolling dengan beberapa pass roll mulai dari roughing stand. Roughing stand ini menggunakan sistem horizontal vertikal yang mampu menggiling bilet dengan dimensi 150 kali 150 panjang 12 meter. Dan pada proses produksinya tidak butuh banyak operator karena cukup dioperasikan di main pulpit ini saja yang terhubung dengan automation PLC system. Di room panel inilah semua sistem dikendalikan sehingga pabrik bisa berjalan secara full automatic. Setelah melalui proses wrapping stand, kemudian bilet digiling ke intermediate dan finishing stand sampai didapat diameter yang kita inginkan. Kebetulan Deli kita memproduksi dari diameter 8 mili sampai dengan 40 mili. Dan pada proses intermediate dan finishing stand, Deli menggunakan teknologi looper, di mana looper ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tension pada saat proses penggilingan. Selanjutnya, barang jadi didinginkan di cooling bed, yang juga sudah berjalan secara full automatic. Bagian quality control melakukan verifikasi dengan melakukan uji tarik, uji lengkung, dan analisa sifat fisik yang dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh CAN, Komite Akreditasi Nasional, sehingga hasil pengujian yang kita lakukan diakui secara nasional maupun internasional. Barang jadi kemudian dipotong menggunakan precision cutting machine dengan panjang 12 meter, bahkan bisa sampai dengan 18 meter. Kita ada ekspor ke Kanada, itu biasanya panjangnya bisa mencapai 15 dan 18 meter. Kemudian barang jadi, kita packing, kita beri penandaan sesuai dengan kelasnya, dan siap untuk didistribusikan secara domestik maupun ekspor. Itu dia proses produksi pembuatan baja tulangan beton. Selanjutnya kita akan bahas prosedur uji tarik untuk baja tulangan beton. Acuannya dari SNI 2052 tahun 2017. Pertama, kita siapkan dulu sampel, panjangnya lebih kurang 50 cm, dan kita harus pastikan bahwa sampel tersebut harus lurus dan utuh, tidak boleh dibubut dengan tujuan untuk memperkecil diameter. Kemudian sampel tersebut kita beri penandaan dengan ketentuan gauge mark 20 mili dan original gauge-length-nya 200 mm. Yang perlu juga kita ketahui, jarak bebas antar grip itu minimum 225 mm. Nanti saya akan ceritakan satu contoh kasus kenapa penting kita untuk mengetahui cara pengukuran elongasi yang benar. Dan penandaan ini nanti akan kita gunakan untuk pengukuran elongasi setelah putus. Seperti ini, sampel yang sudah putus kita satukan, kemudian kita ukur. Yang tadinya 200 mili ini setelah putus dia jadi berapa? Yang disebut dengan L1. Dan untuk penentuan elongasi menggunakan rumus L1 dikurang L0 dibagi dengan L0 dikali 100%. Di mana L1 adalah panjang setelah putus dan L0 adalah panjang awal sampel tersebut. Nah, nanti akan ada ketemu kasus di mana sampel putus tidak di tengah. Hal ini bisa mengakibatkan elongasinya rendah atau tidak memenuhi spesifikasi kelas yang diterapkan. Ini kita bisa mengaplikasikan dengan acuan SNI 0309-1989. Sampel yang putus seperti ini, kita satukan, kemudian kita ukur dari sisi yang kanan. Kita lihat di sini bisa diambil 3 ruas. Untuk ruas yang di sebelahnya ini kita tidak bisa ambil karena di sini sudah mendekati grip, yang artinya tidak bertambah panjang. Kemudian untuk sisi kiri,
itu bisa diambil 5 ruas. Jadi totalnya ada 8 ruas, sementara untuk original Gosling 200 mili itu kita butuh 10 ruas, artinya kurang 2. Nah, 2 ruas ini supaya dia tengah, kita ambil yang disebut dengan batang uji fiktif. Dari nomor 4 dan 5 ini yang kita ukur berapa? Itu yang disebut dengan L3. Maka pertambahan panjang setelah putusnya nanti menjadi L1 ditambah L2 ditambah dengan L3. Dan ketentuan untuk pengujian uji tarik itu menggunakan alat yang disebut dengan Universal Testing Machine dengan standar Stairs rate-nya untuk modulus elastisitas lebih besar sama dengan 150.000 MPa itu minimum 3 sampai dengan 30 MPa per sekon. Dan dalam menentukan nilai yield strength dan tensile strength itu menggunakan faktor pembagi luas penampang yang dihitung dari diameter nominal batang uji tarik. Diameter nominal batang uji tarik maksudnya adalah diameter yang terembos pada sampel batang uji. Contoh diameter 10 mili, maka luas penampang yang digunakan sebagai faktor pembagi adalah 0,785 kali 10 pangkat 2 atau 79 mm pangkat 2. Kemudian dalam penentuan titik yield ada 2 cara yang bisa digunakan. Ketika titik yield-nya terlihat dengan jelas, maka titik yield-nya itu bisa diambil dari mulainya turun atau berhentinya bacaan pada mesin uji tarik. Namun jika titik yield-nya tidak terlihat dengan jelas, hal ini bisa menggunakan metode offset 0,2%. Dan metode offset 0,2% ini bisa ditentukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan extensometer. Berikut contoh pengujian uji tarik di lab PT Putra Baja Deli. Pertama, sampel kita beri penandaan untuk penentuan elongasi nanti setelah putusnya. Kemudian sampel kita grip menggunakan alat uji tarik, Universal Testing Machine. Ini kita pasang yang namanya extensometer. Extensometer ini nanti yang akan menentukan yield di offset 0,2%. Sampel kita tarik, dan ketika sudah menemukan yield di offset 0,2%, otomatis program memerintahkan untuk melepas extensometernya, dan sampel terus kita tarik sampai putus. Kemudian sampel kita satukan kembali untuk kita ukur pertambahan panjang setelah putusnya berapa. Dan dari hasil uji tarik diperolehlah nilai yield strength, tensile strength, dan nilai elongation. Itu dia untuk prosedur uji tarik. Kemudian dari hasil uji tarik yang kita lakukan, kemudian kita tetapkan kelasnya. Acuannya dari tabel yang ada di SNI 2052 tahun 2017. Untuk besi ulir, kebetulan PT Putra Baja Deli memproduksi yang BJTS 420B. Itu yield minimumnya adalah 420 sampai 545 dan rasio perbandingan antara tensil per yield itu minimum 1,25. Ada perbedaan antara BJTS 420B dan 420A itu terletak pada nilai elongation, di mana 420B itu elongation-nya lebih tinggi. Contoh untuk diameter lebih kecil sama dengan 19, elongasinya 14%. Sementara untuk yang BJTS 420A, elongasinya hanya 9%. Dan 420B ini acuannya dari ASTM A706 grade 60. Selain yang kita produksi yang 420B, Deli juga ada memproduksi yang BJTS 520, itu yield-nya 520 sampai 645, dan juga diatur rasio perbandingan antara tensil per yield minimum 1,25. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjamin bahwa hasil uji tarik yang kita lakukan itu sudah akurat ataupun bisa dikatakan memenuhi spesifikasi yang ada di dalam laboratorium ISO 17025.
Acuannya adalah dari ISO 17025 terkait dengan persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Jadi dalam sistem penjaminan mutu hasil pengujian dari acuan 17025 tidak cukup kalau laboratorium hanya mengandalkan kalibrasi alat saja yang biasanya dilakukan 1 tahun sekali ataupun per 6 bulan sekali. Jadi kita harus memiliki prosedur lain yang tujuannya adalah untuk menjamin bahwa hasil pengujian yang kita lakukan memang benar akurat. Itu ada 2 klausul. Di klausul 771 yang mengatakan bahwa laboratorium harus memiliki prosedur untuk memonitor terkait dengan keabsahan hasil. Dan klausul 772, laboratorium juga harus melakukan penilaian kinerja dengan melakukan uji banding dengan laboratorium lain, tentunya yang terakreditasi juga. Kita bahas satu persatu bagaimana kita memonitoring terhadap validasi hasil. Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara yang ada di ISO 17025, namun daily kita menerapkan 2 saja. Yang pertama kita melakukan cek terhadap fungsional alat uji, dan yang kedua, kita melakukan tes terhadap sampel referensi. Contoh dari pengecekan fungsional alat uji, untuk alat uji tarik adalah kita pastikan bahwa mesin uji tarik kita itu dalam keadaan bersih, kemudian kondisi olinya juga standar, kondisi gripnya tidak boleh aus, dan kita harus melakukan pemeriksaan terhadap program di komputernya. Biasanya kita lakukan validasi pembebanan terhadap program uji tarik. Kemudian kita juga melakukan pengujian terhadap sampel referensi. Sampel referensi ini sebenarnya adalah sampel yang kita buat, yang kita sudah tahu besaran hasil uji tariknya. Dan itu kita lakukan sebelum dipakai alat uji tarik tersebut. Ya, biasanya kita lakukan setiap pagi, dan setiap ada pergantian diameter produksi. Dan parameter yang kita kontrol adalah nilai yield dan tensile strength dengan ketentuan batas peringatan atas atau batas peringatan bawah, batas kontrol atas, dan batas kontrol bawah. Jika data hasil pengujian sampel referensi masih masuk dalam batas kontrol, maka alat uji dalam kondisi baik dan boleh digunakan untuk menguji sampel dari produksi. Berikut cara pembuatan sampel referensi yang kita buat dari diameter 8 sampai dengan diameter 40 mili. Lebih kurang diambil dari potongan produk yang kita potong panjangnya 50 cm, dan sampel referensi ini kita buat setiap sekali buat paling bisa hanya 20 sampel. Jadi setiap 20 sampel kita uji, nanti kalau sudah habis kita buat lagi begitu. Dan berikut tahapan dari pembuatan sampel referensi yang kita lakukan. Ini contoh dari sampel referensi yang sudah kita buat di laboratorium PT Putra Baja Deli. Jika nilai sampel referensi yang kita uji itu masuk dalam batas kontrol, alat uji boleh dipakai. Ini contoh laporan yang kita lakukan, dan laporan ini biasanya kita laporkan ke asesor dari Komite Akreditasi Nasional. Kemudian klausul 772, bagaimana kita memonitor performa ataupun kinerja laboratorium. Yang pertama adalah dengan kita berpartisipasi dalam uji profisiensi. Nah, uji profisiensi ini dilakukan oleh lembaga yang diakreditasi oleh KAN juga untuk melakukan uji profisiensi. Namun ini jarang sekali. Jika tidak memungkinkan untuk melakukan uji profisiensi, kita boleh melakukan klausul yang kedua, yaitu melakukan uji banding sendiri dengan laboratorium lain yang terakreditasi. Nah, kebetulan di PT Putra Baja Deli kita melakukan yang kedua ini. Tahapannya seperti ini, kita siapkan dulu sampel, kita buat sampel dari heat number yang sama, kemudian kita uji homogenitasnya dan stabilitas sampel tersebut.
Setelah dikatakan homogen, baru sampel tersebut kita kirim ke laboratorium lain yang kita sudah tunjuk untuk melakukan uji banding. Kemudian data kita kumpulkan dengan parameter yield strength, tensile strength, dan elongasi. Kemudian data kita analisa menggunakan metode statistik Z-scores, dan acuan dari nilai Z-scores ini dari Proficiency Testing Australia. Berikut rumus untuk penentuan bahwa sampel tersebut memang homogen dan stabil. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa metode statistik yang kita gunakan dengan metode Z-scores dengan ketentuan jika nilai Z-scores-nya lebih kecil sama dengan 2, maka hasil uji banding ataupun laboratorium tersebut dikatakan memuaskan. Namun jika hasilnya lebih besar dari 2, namun lebih kecil sama dengan 3, itu masuk kategori peringatan. Dan jika nilai Z-scores-nya lebih besar dari 3, maka dikatakan laboratorium tersebut outlier. Berikut contoh hasil uji banding yang kita lakukan dengan beberapa laboratorium. Kebetulan PT Putra Baja Deli kita gunakan 2 mesin dengan kode UTM01 dan UTM02. Dan nilai Z-scores untuk yield strength, tensile strength, dan elongation-nya masih di bawah 2, yang artinya memuaskan. Begitu juga untuk ukuran lain, nilai Z-scores-nya masih di bawah 2, yang artinya memuaskan. Nah, jika kita rutin melakukan monitoring terhadap keabsahan hasil dan hasil uji banding yang kita lakukan juga memuaskan, dikatakan bahwa hasil pengujian yang kita lakukan itu benar-benar akurat. Nah, kemudian saya akan ceritakan terkait dengan kasus di mana pentingnya kita mengetahui pengukuran elongasi yang benar. Kebetulan PT Putra Baja Deli pernah dikomplain oleh customer. Waktu itu kita kirim produk diameter 10 mili kelas BJTS 420B. Kemudian mereka tes di laboratorium yang tidak diakreditasi. Waktu itu hasilnya adalah BJTS 420A. Sementara produk yang kita rilis itu adalah 420B. Yang membedakannya adalah tadi elongasinya. Waktu itu elongasi yang diperoleh adalah 11%. Ya. Sementara standar 420B itu minimum 14%. Kemudian kita meminta kepada customer tersebut untuk melakukan uji tarik di lab yang terakreditasi. Namun bukannya mereka lakukan tes di lab yang akreditasi, mereka tes di lab lain yang juga tidak terakreditasi. Dan hasilnya justru lebih kacau, yaitu menjadi BJTS 280. Wah, kita bingung nih. Yang tadinya udah 420A gitu kan, sekarang dites ulang jadi 280. Kita jadi makin bingung nih, lebih parah ini gitu. Akhirnya kita putuskan, yaudah kita ke proyek, kita sama-sama dengan konsultan kontraktor, kita ambil sampel ulang yang katanya tidak lulus tadi, kemudian kita bawa ke lab yang terakreditasi dan hasilnya masuk 420, itu saya ingat betul, nilai yield-nya itu 450. Kemudian tensilnya 600, rasio 1,3, dan elongasinya 16%. Yang awalnya tadi, yang di lab sebelumnya itu adalah 11%. Di sini 16%. Lebih besar. Artinya masuk 420B. Ya. Nah, dan di situ memang kita lihat pengukuran elongasinya benar, karena memang sudah diakreditasi. Kemudian, tetap saja namanya konsultan ataupun kontraktor kan dia pengen tahu, kenapa di lab 2 yang sebelumnya itu nggak masuk ya? Bahkan ada yang masuknya ke 280 gitu kan. Kemudian kita lakukan analisa, ternyata untuk lab yang hasilnya 280 itu bentuk grafiknya kacau sekali. Di sini saya akan tunjukkan. Umumnya ya grafik pengujian uji tarik kan begini ya. Waktu ditarik kemudian ada nilai yield-nya, kemudian putus di sini nilai ya yield strength-nya ya. Kemudian di sini tensile strength-nya. Ini yang benar. Nah, untuk nilai yang lab yang mengatakan bahwasanya produk kita itu BJTS 280, grafiknya begini. Ya.
mana ini nilai mana nilai tensilnya ya gitu. Jadi ini Ada slip itu pasti berarti. bukan slip Pak, ini pasti Jadi? load cell-nya itu tidak stabil. Jadi dia naik turun. Kalau slip kan biasanya gini, kalau slip. Dek. Jatuh satu ya. Gini kan. Oh ini tensilnya berarti ya. Ini biasanya Ya. begini slip ya. Slip ya. Ini slip. Ini enggak Pak. Seperti ini dia. Jadi zigzag gitu. Jadi mau gimana ya nilainya mana, nilai tensilnya mana. Tapi tetap aja ada laboratorium yang masih berani mengeluarkan sertifikat seperti ini. Alat pembacanya berarti. Ya, jadi sensornya itu pasti error. Sudah pasti error. Makanya ini tidak bisa digunakan. Kemudian customer kontraktor dan konsultan tadi terima dengan alasan kita. Kemudian untuk lab yang pertama yang mengatakan bahwa hasil uji tarik kita itu 420A, kita juga ke sana, kita bawa sampel yang sama, kita minta mereka lakukan uji ulang terhadap sampel yang sama. Kita lihat dulu bagaimana cara uji mereka, dan ternyata tidak dilakukan pengukuran elongasi yang benar. Contohnya misalnya tidak dibuat tanda Gauss-Mark, hanya dibuat original Gauss-Length 200 mili. Nanti akan berakibat akan sulit ketika misalnya putusnya tidak di titik tengah, itu berakibat elongasinya bisa rendah. Dan yang paling parah adalah lab tersebut tidak menerapkan jarak bebas antara gridnya. Ini kan ketentuan SNI minimal 225. Ya, artinya di sini yang akan bertambah panjang kan area ini. Tapi mereka hanya terapkan 100 mili saja. Jadi yang bertambah panjang tentu yang daerah 100 mili ini saja gitu kan. Makanya elongasinya rendah. Makanya kita meminta mereka untuk melakukan uji tarik dengan pengukuran elongasi yang sesuai dengan SNI, menerapkan jarak bebasnya minimal 225. Dan hasil dari uji ulang tersebut masuk sama nilai elongasinya 16%, yield-nya juga masuk, tensilnya masuk. Dan kita minta untuk lab tersebut membuatkan surat yang mengatakan bahwasanya hasil tes di awal tadi untuk pengukuran elongasinya tidak memenuhi kriteria SNI 2052 tahun 2017. Sehingga customer ataupun konsultannya menerima dengan alasan tersebut. Dan memang tidak ada masalah dengan produknya. Jadi karena hasil pengujian yang tidak sesuai standar saja, sehingga menghasilkan nilai yang tidak standar. Untuk itu saya harapkan untuk teman-teman mahasiswa yang nantinya insya Allah bakal menjadi konsultan ataupun kontraktor hebat, insya Allah ya, itu bisa ketika witness misalnya melakukan tes di lab, itu harus tahu bahwasanya pengujian yang dilakukan itu benar nggak sih gitu loh. Jadi jangan kita witness tapi waktu ada uji yang salah kita nggak tahu gitu. Makanya tujuan kita sharing supaya mahasiswa nanti ketika berada di dunia kerja bisa mengaplikasikan apa yang kita sampaikan hari ini. Mungkin itu Pak Surya, lebih kurang mohon maaf jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian, pemaparan dari Pak Islan dari Quality Assurance ini berbicara tentang bagaimana kita mengecek mutu baja tulangan untuk konstruksi beton bertulang di lapangan. Selanjutnya kita persilakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya boleh langsung raise hand di chatnya ataupun menuliskan pertanyaan di chat. Silakan Bapak Ibu, adik mahasiswa. Ya, kalau belum Pak Mislan, saya ada sempat pertanyaan juga nih. Memancing Pak ya, untuk memancing enggak. Ya, dari produksi baja Delhi sekarang itu kan dengan SNI baja konstruksi yang terbaru kita punya beberapa macam tingkatan mutu ya kan, 420A, 420B yang paling tinggi, kemudian yang paling rendah. Itu di baja Delhi apa kita juga
memproduksi kualitas lain-lain itu. Artinya kalau dulu kan ada dikenal dengan apa itu ya, tulangan banci ya kalau di lapangan itu. Artinya kalau dia, karena saya pernah kejadian itu Pak, kita pesan diameter 19 BJTS 20 itu, tapi yang ketika dites di lapangan, kalau tadi ya syukur Bapak punya dites di 2 tempat bervariasi kan. Ini kita dites itu 3 untuk 3.300 capaiannya cuma. Kemudian diulang lagi hanya beda menjadi 3.400. Tapi ya di Millseed mereka klaim itu ya 4.420, 4.200. Jadi nah ini apakah di Baja Daily juga mungkin ada jenis-jenis produksi lainnya gitu Pak? Baik, saya jelaskan pertanyaan dari Pak Surya untuk teman-teman mahasiswa. Kalau Pak Surya sebenarnya udah tahu sih untuk mahasiswa supaya lebih lebih memahami apa yang kita presentasikan hari ini. Baik, untuk Daily sendiri sebenarnya kan yang kita produksi itu adalah baja tulangan beton, ada polos sama ulir ataupun sirip. Untuk ulir sendiri yang kita produksi adalah yang grade-nya BJTS 420B. Ya. Ada ulir yang grade-nya BJTS 280 ini itu kita tidak produksi, Pak. Biasanya yang memproduksi yang BJTS 280 ini adalah pabrikan-pabrikan yang menggunakan bahan bakunya dari scrap atau besi tua. Jadi besi tua itu dilebur, kemudian dipakai lagi nanti untuk sebagai bahan baku waktu produksi pembuatan baja tulangan beton. Dan komposisi kimia dari pembuatan billet dengan cara dari scrap dengan induction furnace itu sangat tidak stabil karena tergantung dari scrap yang dipakai. Bisa jadi ada kaleng, tentu mempengaruhi kekuatannya gitu. Kalau Daily tidak, karena bahan bakunya yang kita gunakan adalah billet dari biji besi dan prosesnya itu dari blast furnace, sehingga yang kita produksi misalnya 420B dengan bahan baku 420B, ya hasilnya nanti bakal 420B gitu. Jadi tidak mungkin ada yang bisa sampai kelasnya BJTS 280. Kemudian kalau ditanya kenapa Daily memproduksi yang 420B tidak yang 420A? Tadi saya sudah jelaskan bahwa kelebihan dari 420B itu adalah nilai illumination-nya lebih tinggi. Jadi ketika kita mengatakan bahwa produk Daily itu adalah BJTS 420B, secara otomatis juga masuk ke BJTS 420A. Karena 420A itu kan elongasinya hanya mengatakan minimum saja gitu. Dan kita selalu merekomendasikan ke customer itu untuk ulir yang kelasnya 420 harus pakai yang 420B. Kemudian paling Daily ada juga memproduksi yang lebih tinggi Pak grade-nya, itu yang BJTS 520. Oh sudah ya, benar itu sekarang ya. Berbeda Pak dengan yang 420B. Itu dan biasanya juga minim ordernya ada kan. Jadi kita untuk stoknya itu nggak banyak gitu. Yang ready stock itu dari diameter 8 sampai 32 itu adalah yang grade-nya 420B. Sebenarnya kita bisa juga untuk produksi yang BJTS 550. Ini juga sebenarnya acuannya dari ASTM juga. Gitu. Cuman untuk saat ini di Indonesia yang paling dominan yang dipakai adalah yang BJTS 420B dan terkadang ada juga yang BJTS 520 gitu. Jadi kita tidak ada Pak produksi yang besi yang di luar standar SNI. Jadi kita memang komitmen dari manajemen bahwa Daily harus memproduksi yang standar. Jadi selain produksi yang SNI, kita ada produksi yang lain. Ekspor Pak, ekspor ke Australia dan ekspor ke Kanada. Dan itu tentu requirement-nya sesuai dengan standar negara tujuan ekspor. Seperti itu. Itu
Jadi kalau misalnya ada keperluan yang order banyak, tentu harus menginformasikan jauh-jauh hari supaya kita bisa untuk order biletnya. Ya, baik. Oke, selanjutnya adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu lain yang ingin bertanya terkait kualitas baja, konstruksi. Pak Auriza atau Joni, ada yang mau ditanyakan? Baik, mungkin Pak Mislan ada yang mau ditambahkan lagi materinya. Memang dari ini memang rata-ratanya mahasiswa kita nih yang udah tinggal akhir nih, udah masuk materi perkuliahannya sudah masuk ini Pak. Di materi perkuliahan mereka mungkin karena hanya langsung mengulang materi kuliah yang ada, jadi tidak kurang begitu banyak pertanyaan yang muncul di benak. Sudah gitu. Paham, Pak ya? Sudah paham. Iya. Nah, memang sekarang dalam 3 tahun terakhir ini terus kita masukkan materi-materi dari SNI terbaru ya, 2016-17. Paling saya informasikan bahwa terkait dengan laboratorium PT Putra Baja Desa Pendidikan, saya sebutkan tadi sudah diakreditasi dan sekarang ini kita dalam proses untuk penambahan ruang lingkup produk yang diekspor ke Kanada, yang dulunya kita grade-nya 500N Pak, yang ekspor ke Kanada, kita lagi apply untuk grade yang 600N Pak. Jadi ke Australia kita lagi apply untuk yang grade 600N. Jadi untuk negara-negara Australia itu sudah ada standarnya untuk pemakaian produk dengan grade 600 gitu. Dan dalam perbedaannya dengan standar yang lama itu bahwasanya kita pada saat mengeluarkan MIL sertifikat di produk yang kita rilis itu harus mencantumkan long term quality level. Artinya produk kita itu sebenarnya deviasinya berapa sih, kualitasnya itu kan orang yang statistik pasti mengerti kan Pak. Bahwasanya produk yang dikasih ke customer itu ternyata long term quality levelnya dengan deviasi berapa begitu. Dan dari asesornya itu mengatakan bahwa untuk di sertifikat ditandai saja LTQ kalian itu, karena LTQ produk yang kalian rilis itu tergolong yang bagus gitu. Karena nilai deviasinya yang rendah, otomatis hasil pengujian yang kita keluarkan itu waktu dites ulang nanti hasilnya ya nggak jauh beda dari situ. Gitu. Ya, betul. Baik, dari peserta sudah ada pertanyaan? Sudah ada itu Pak. Oh ya? Siapa nih ya? Pogi. Belum. Ya? Ada dari Pogi. Oh ya, oke, silakan. Ini pertanyaannya ada dari dijabri ke Bapak ya? Iya, dia di chat. Ya, saya kira di chat saya. Apakah bisa dijelaskan apa pengaruh yield strength, tensile strength, dan elongation terhadap struktur bangunan yang menggunakan besi ulir? Jika terlalu tinggi atau terlalu rendah, apa akibat bagi struktur? Apakah ada metode testing yang mengukur jarak atau kedalaman ulir? Oke, terima kasih Pogi. Silakan Pak, terus. Ya. Jadi pengaruh dari yield biasanya nih, Pak Surya mungkin bisa bantu tambahkan penjelasannya bahwa dalam desain struktur bangunan itu biasanya menerapkan nilai yield-nya ya atau FY-nya. Ya, jadi itu yang dijadikan acuan untuk desain gitu. Makanya nilai yield yang sudah ditetapkan itu tidak boleh kurang dari standar yang ditetapkan. Contoh 420 itu nggak boleh kurang, karena kalau kurang tentu berakibat terhadap kekuatan bangunannya juga akan berbahaya gitu ya, akan berkurang. Nah, jadi kalau desain kita 420, waktu dites ternyata produknya 400 begitu, berarti ada 20 MPa kurangnya itu kalau dihitung-hitung nanti jadi beban bangunannya berapa yang sanggup dia beban itu yang dia pikul. Nah, itu yang akan berbahaya. Makanya harus digunakan besi yang memang spesifikasinya masuk dari desain kita di awal, gitu ya.
Kemudian tensil sendiri itu sebenarnya adalah, kalau yield kan dia titik di mana baja itu mengalami deformasi. Ya, kalau bangunan itu kan misalnya ada gempa, berarti dia mulai bertambah atau mulai deformasi, bertambah panjang dia besinya. Artinya bangunan itu masih kokoh, cuman dia mulai besinya itu mengalami deformasi, ya. Jadi sudah mulai ada retak-retak lah begitu ya. Nah, kalau tensil itu adalah kekuatan maksimum dari besi tersebut. Makanya ada diatur supaya bangunan tersebut aman ketika misalnya sudah mencapai titik yield minimum 1,25 tensilnya dari minimum standar yield-nya. Supaya bangunan itu masih mampu bertahan 25% dari nilai yield-nya. Gitu. Kemudian kalau elongasi itu kan nilai kelenturan ya. Jadi terutama untuk daerah Indonesia itu kan rentan gempa, maka dibutuhkan nilai elongasi yang tinggi supaya besinya itu memang lentur gitu kan, bangunannya juga bisa lebih elastis. Nah, terkait dengan besi ulir, memang untuk setahu saya ya, sesuai dengan SNI 2847 untuk struktur bangunan tahan gempa juga harus menggunakan besi ulir. Karena apa? Karena di ulir itu dia lebih kuat besi polos. Makanya untuk besi polos itu tidak direkomendasikan untuk misalnya untuk buat gitu ya. Sebagian misalnya masyarakat mereka menggunakan bangunan rumah itu pakai besi polos. Tapi kalau dari PT Putra Baja Deli sendiri komitmennya supaya masyarakat mau menggunakan besi ulir, itu harga besi polos Deli itu sama dengan besi ulir. Nah, sama-sama diameter 10 nih, 10 mili. Yeah. Tapi yang polos kan kekuatannya 280, ulir 420. Kenapa nggak pakai ulir gitu loh? Kekuatannya lebih kuat dan daya cengkramnya lebih kuat gitu, lebih tahan terhadap gempa dan lain sebagainya. Makanya harus pakai besi ulir. Kemudian untuk metode pengukuran terhadap jarak sirip dan kemudian ulir itu biasanya pakai jangka sorong atau sigma. Jadi kalau kita mau mengukurnya itu harus dipraktekkan ya, susah kalau disebutkan, tapi bisa pakai jangka sorong, diukur Bapak jarak siripnya, kemudian tinggi siripnya, kemudian sudut siripnya. Kalau sudut sirip itu biasanya pakai lilin. Jadi lilinnya kita ratakan dulu, baru kemudian sampelnya itu, besinya itu kita gelindingkan, nanti akan muncul bentuk siripnya, yaitu kita ukur berapa sudut siripnya gitu. Kira-kira gitu. Pak, bisa Pak Surya bantu jelasin tambahin. Iya, mungkin perlu tambahan gitu kan, dari SNI Baja itu ada 3 jenis sirip, Pak. Oh ya Pak. Oh ya ada. Ya, produknya Baja Deli ini sirip yang mana nih? Yang dipakai, yang diproduk? Ya, dari SNI itu sebenarnya ada sirip bambu, kemudian sirip tulangan ikan, ada sirip curam. Jadi kalau Deli itu biasanya kita gunakan yang sirip tulangan ikan. Nanti kalau ditanya lagi perbedaannya apa antara 3 jenis sirip ini gitu ya. Kalau secara prinsip ketiga jenis sirip ini memang ada di SNI, artinya diperbolehkan. Yang sangat-sangat berpengaruh terhadap daya rekat itu bukan jenis siripnya, tapi tinggi siripnya, jarak siripnya, itu yang paling dominan mempengaruhi kekuatan daya cengkramnya. Jadi kalau misalnya sama-sama sirip tulangan ikan pun, tapi kalau yang satu jenis siripnya terlalu jarang atau terlalu jauh jarak siripnya, kemudian terlalu tipis, itu tentu daya cengkramnya lebih ringan atau lebih kecil dibanding yang tebal gitu. Makanya juga harus perhatikan, jangan kelihatan aja besi ulirnya gede gitu ya, tapi kenyataannya siripnya tipis gitu, hampir nggak kelihatan pun gitu kan. Itu jangan, jadi harus perhatikan. Cengkramnya nggak ada. Ya, seperti itu.
Ya, mungkin yang menjadi ya yang lain yang mau bertanya silakan, terus mau dijabri langsung Pak Mislannya boleh, di chat di grup di umum ini boleh, atau ke japri ke saya juga boleh. Saya Pak, terus coba. Oke, boleh silakan Bibi ya. Oke, silakan Bibi. Oke, Pak Mislan. Ya. Saya mau bertanya. Saya Frenda Bibi ya, dari mahasiswa Teknik Sipil Unsyah, mewakili HMS himpunan. Mau bertanya Pak, jadi mungkin tadi ada dijelaskan, cuman saya kurang memang sedikit terkait penggunaan baja Pak, baja ini. Jadi kemarin saya ada ikut PKL. Nah di lapangan itu Pak, baja digunakan kembali, baja yang telah berkarat gitu Pak. Nah dasar QC-nya itu atau quality control-nya menggunakannya itu hanya berpatok terhadap ya kuat tariknya, bahwasanya kuat tariknya masih memenuhi seperti itu. Padahal secara fisik dilihat sudah berkarat itu, bahkan ada yang dua buah itu sudah mulai menghitam seperti itu. Pertanyaannya, apakah memang betul Pak hanya secara kualitas atau mutu saja faktor penggunaan kembali suatu baja, atau ada faktor lain misalnya dari karakteristik fisik atau tampang seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, misalnya kan Pak, baja Deli ini dijadikan sebagai tulangan untuk prategang seperti Pak, itu bisa nggak Pak? Kalau bisa diceritakan sedikit begitu. Oke, mungkin itu saya dari saya Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Mislan. Baik, Habibie ya? Ya Pak. Ya, Habibie. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi bahwasannya ada sebenarnya diatur untuk besi karat ya di dalam SNI 2052 tahun 2017, nanti lihat di SNI klausul 61 itu yang mengatakan bahwa permukaan produk itu tidak boleh cacat seperti serpihan, lipatan, gelombang, cerna, dan hanya diperkenankan berkarat ringan. Kemudian dijelaskan karat ringan itu apa? Itu ada di klausul 31 kalau nggak salah, yang mengatakan karat yang akibat cuaca, bukan yang sengaja dikorosifkan ya. Karena ada misalnya penelitian mahasiswa dikasih asam gitu ya, itu bukan kategorinya. Tapi yang karat akibat cuaca, yang apabila digosok dengan sikat kawat tidak merusak permukaan besi ulirnya. Gitu. Itu masih dikategorikan berkarat ringan dan boleh dipakai. Nah, kemarin juga pernah ada kasus misalnya Deli diminta untuk menjelaskan terkait dengan karat ini, ya. Karena misalnya kan lagi pandemi kan, proyeknya nggak jalan tuh. Sementara besi udah dipasang gitu kan, dan belum sempat dicor, tuh kan besinya pada karat tentu kan. Jadi minta ini penjelasannya gimana, besinya masih bisa dipakai atau tidak gitu. Jadi kita jelaskan terkait dengan klausul tersebut, dan kemudian yang paling aman memang dilakukan uji tarik. Jadi kalau hasil uji tariknya masih memenuhi kelas, itu masih boleh dipakai. Tapi tetap harus memperhatikan kondisi fisik dari besi ulirnya. Jangan sampai ulir-ulirnya udah hampir hilang semua gitu loh. Itu ya sama aja, nanti kan kekuatan cengkeramnya juga hilang kan gitu. Dan setahu saya dari jurnal-jurnal internasional, kalau yang berkarat ringan dengan persentasi karat itu masih di bawah 3% ya, itu justru kalau dari sisi daya lekatnya lebih kuat mengikat terhadap beton. Dengan catatan selimut betonnya itu minimum 30 mili atau 3 cm dari besinya, ya, kemudian diselimuti oleh betonnya itu minimum 30 mili. Sehingga apa? Sehingga tidak ada masuk lagi udara ke dalam yang menambah korosif di beton tersebut gitu. Jadi memang tetap harus yang paling bagus itu selain lihat visual dan juga dilakukan uji tarik ya. Kemudian kalau di
produk PT Putra Baja Daily. Saya jelaskan, mungkin kalau dari Pak Surya nanti bisa bantu terkait dengan aplikasi Prategang. Cuman yang saya sampaikan di sini bahwasannya besi ulir PT Putra Baja Daily itu kan kelasnya 420. Jadi bisa dipakai untuk tulangan utama ataupun cincin, ya. Ataupun untuk balok-balok begitu, yang selagi memang desainnya memang diperuntukkan untuk kelas tersebut gitu. Mungkin itu Pak Surya boleh dibantu. Suaranya Pak? Sudah benar ya, yang Pak Wisnu sampaikan tadi, ya kan? Mungkin dari tambahan saya sedikit tentang baja yang di lapangan yang berkarat tadi. Memang pada kondisi hari ini, pandemi ini membutuhkan banyak proyek itu tertunda lanjutannya karena dananya dialihkan untuk penanganan pandemi, ya kan? Nah, memang ini dibutuhkan kebijakan-kebijakan daripada owner, ya, untuk bisa menjaga kualitas material di lapangan. Nah, untuk baja-baja yang sudah mungkin ditinggalkan lebih daripada 2 tahun, itu harus pembersihannya biasanya tuh kita pakai memang ribet malah. Ribet Pak. Kerjaan Karena lagi memang ya. harus pakai kertas pasir gitu ya, bukan agak-agak sih. Karena harus Bisa pakai kertas pakai ini pasir. Pak, apa namanya, Kalau gerinda. pakai gerinda habis nanti dimakan ininya Pak, Gerinda, iya dimakan juga. siripnya itu. Iya juga. Siripnya itu terkikis nanti kalau pakai gerinda. Pakai gerinda kan. Nah, akhirnya banyak pakai kertas pasir gitu kan, sampai dengan sedikit dia mengkilat. Nah, kemudian baru bisa dicat oleh anti karat dan disambung lagi nantinya. Ya, saya pikir untuk itu tambahan, ya kan. Kemudian mungkin bisa Pak Mislan tambahkan mengenai sebuah baja besi tulangan diameter 19 yang dengan sirip produknya Baja Daily tadi dengan sirip ikan Pak ya? Dengan sirip ikan. Ya. Nah, itu pengukuran 19 itu Pak, ini kan adik-adik kita nih hampir mayoritas nih saya lihat tadi yang hadir, ini yang sudah mulai masuk KL Pak. Ya. Sudah ke lapangan ini Pak. Nah, jadi pengukurannya itu dari sirip ke sirip kemana gitu, mungkin bisa coba Bapak. Jadi untuk sampaikan. Penentuan diameter ya. Jadi kalau misalnya begini, ketika misalnya kita menggunakan besi ulir dan sampai di proyek, misalnya kita mau tahu nih benar nggak diameternya 19 mili gitu kan? Ya, itu diukur pakai jangka sorong. Sebenarnya kalau penentuan diameter besi ulir itu tidak bisa diukur menggunakan jangka sorong. Jadi ketentuannya adalah dengan ditimbang. Dan dari hasil penimbangan itu kemudian dimasukkan ke dalam rumus 12,736 dikali akar berat per meter. Jadi akar berat per meter itu nanti berapa? Dihitunglah, nanti ketemu itu nanti diameternya. Gitu. Jadi tapi biasanya kalau di orang-orang lapangan itu ada aja caranya Pak. Misalnya diukur dari rusuk ke rusuknya. Biasa kalau diameter 19 tentu nggak 19, harus lebih besar dong gitu ya. Ya, kalau dari luar ulir ke luar ulir ya. Ya, dari ulir ke ulir juga misalnya 19, biasanya juga diameternya kalau diukur dari ulir ke ulir biasa lebih tinggi dari 20 gitu. Iya. Kalau jangan ada pula nanti yang nggak ngerti, misalnya diukurnya diameter dalam. Diameter dalam 19 mili kok cuman 17. 17 gitu ya. 17. Wah ini nggak standar ini, Wah, bukan begitu. Itu ada diatur dalam SNI. Kalau diameter dalam kita ukur tentu tidak akan 19. Ada diatur dalam SNI-nya. Boleh dibaca di tabel SNI. Oke. Baik, dari yang lain ada lagi? Ini jangan malu-malu bertanya. Nanti di akhir. Satu pertanyaan terakhir. Ya, mungkin ada waktu masih 15 baru menit lagi. Saya yang akan tanya. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada saya yang bertanya. Devi, ada. Ari, Mas Ari, Pak Ari, Mas Rizal, ada?
Ini kayak gagal bagi-bagi door prize-nya nih, Pak. Oke, kalau nggak ada Baik, saya ya. Baik, silakan, Pak. Pak Surya. Ya, Oke, ya, jadi saya ya. minta untuk semuanya didengarkan pertanyaannya. Satu pertanyaan walaupun nggak besar ya. 25.000 lumayan lah. Pulsa 25.000. Tambahan kuota. Ya. Pertanyaannya adalah apa Ya. kelebihan produk Deli yang menggunakan billet blast furnace? Apa kelebihan dari billet blast furnace? Gitu. Ayo. Siapa yang? Kalau yang bisa jawab langsung aja dihidupkan soundnya. Videonya, sound dan videonya. Atau Ya. sound aja juga boleh. Mana nih? Kepada Habib. Nanya tadi Habib. Bisa diulang, Pak? Pertanyaannya adalah apa kelebihan produk baja tulangan yang menggunakan billet blast furnace? Ya, oke. Siapa yang bisa? Miftahul. Malu-malu nih, Pak. Ya. Habibie? Silakan, Bibi. Terlalu sulit pertanyaannya, Bibi. Coba. Oh ya Pak, boleh saya jawab sebentar? Boleh. Dan dari baja yang diproduksi di ini, sama kualitas sudah terjamin Pak, karena melakukan sudah dilakukan pengujian sebelumnya. Yang kedua, ya. Ada produk apa mungkin Pak yang nggak ada di baja tulangan lainnya seperti yang 420A dan 42B yang kualitasnya tidak ada di pasaran seperti biasanya. Mungkin itu aja Pak yang tahu Pak. Oke. Sebentar. Ini Pak Mislannya seperti terputus ya, Bu Ika ya? Pak Mislannya seperti terputus. Sebentar. Ya, Bu Tika. Mislan, sinyalnya hilang. Tiba-tiba nih. chat di grup ya.
Pak misalnya udah join balik ini. Ya. Ya. Bibi coba di ini Halo, kembali, Pak Surya? diulangi lagi kembali. Ya, Ya, masuk terputus Pak dari Islan. wifi Pak, dari kantor nih. Ya. Oh, Jadi mati enggak, lampu Pak. ya? Di Jakarta mana ada mati lampu, Pak? Oh, enggak. Begitu ya? Saya pikir mati lampu nggak terputus sinyal. Kalau wifi. Oke, tadi ada yang udah. Ini kita di Aceh. Ada tadi. Mana Bibi? Diulang jawabannya Bibi? Oh, jawabannya Tentang black furnace tadi? Ya. keunggulan baja daily yang setahu saya Pak, pertama kualitas mungkin sudah terjamin karena ada pengujian di lab. Kedua, produk-produknya tidak ada produk yang tidak ada di pasaran seperti biasanya, seperti mutu 422B, 420B seperti itu. Dan yang ketiga, untuk Aceh sendiri dekat pasarannya dari Aceh gitu Pak mungkin. Gimana Pak Mislan? Sebenarnya ada tambahan lagi yang terkait dengan kelebihan dari produk Deli itu kan tadi saya sampaikan menggunakan billet blast furnace sehingga mutunya lebih konsisten. Tapi oke, saya pikir sudah oke, jadi tetap dapat pulsanya 25.000 ya. Yes. Nanti boleh dicatat nomor handphonenya oleh Baik, nanti kita share nomornya Pak. Kita catat dulu. Oke, pertanyaan kedua. Yang lain bisa didengarkan. Berapa Newton nilai yield load ya? Berapa Newton nilai yield load jika diperoleh nilai yield strength dari diameter 10 mili itu adalah 450 MPa. 400 MPa itu satuannya Newton per milimeter pangkat 2. Ini harusnya bisa nih, adik-adik ini bisa ngitung harusnya. Ya, karena tadi saya jelaskan bahwasanya dalam penentuan nilai yield strength dan tensile strength itu menggunakan luas penampang yang dihitung dari diameter nominal. Tadi saya sudah jelaskan diameternya adalah 10 mili. Dan nilai yield strength-nya adalah 450 Newton per milimeter pangkat 2. Jadi berapa nilai yield load-nya dalam satuan Newton? Ayo. Tekan kalkulator dulu nih. Ya. Ada? Siapa aja di sini? Pak Surya boleh tunjuk siapa kira-kira mahasiswa yang bisa menjawab? Gampang sebenarnya. Berapa Newton ya nilai yield load atau FY ya jika diperoleh nilai yield strength diameter 10 milinya adalah 450 MPa atau Newton per milimeter pangkat 2. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa luas penampang diameter 10 mili itu adalah pakai rumus (0,785 kali 10 pangkat 2 ya. Udah, dari kasih tahu pun. Ayo. Ada? Oke, mungkin nggak bawa kalkulator kali ya. Oke, kalau tidak ada, jawabannya adalah 35.550 Newton. Karena 450-nya dikalikan saja dengan luas penampangnya
79 mm pangkat 2. Dapatnya adalah 35.550 Newton. Oke, pertanyaan terakhir mungkin yang agak mudah. Apa nama alat yang digunakan untuk menentukan nilai yield di offset 0,2%? Apa nama alat yang digunakan untuk penentuan yield di offset 0,2%? Ayo. Nanti kalau nggak tahu, kita ulangi lagi kuliah umumnya nih. Nggak ada. Ya, ini mungkin mati pula. Mungkin ini karena apa tadi ya, PowerPoint-nya kurang, kita nggak share PowerPoint di awal, jadi ini adik-adik nggak ngelihat gitu ya. Oh, udah melihat. Harus baca-baca lagi nih mereka nih. Itu ada yang jawab di apa itu? Di itu Universal Testing Machine katanya Salman, itu alat untuk ujinya aman, uji tariknya itu. Ini Universal alat Testing yang Machine ini untuk untuk offset 0,2% nilai yield. Untuk cek itunya. Ada? Oke, nama alatnya adalah extensometer. Extensometer yang dia dipasang di besi. Jadi kalau extensometer itu memang benar-benar membaca pertambahan panjang sampel. Sehingga ketika waktu kita tarik grafiknya itu dia akan terus tegak ya sampai dia menemukan 0,2%. Ya. Baru dia bertambah panjang. Sesuai dengan teori titik yield itu apa gitu. Ya. Mungkin karena itu memang, Pak Surya? Ya, karena memang mungkin gini Pak, alat itu kalau di labnya Unsiah tidak dikenal dengan nama extensometer, tapi dia dikenal dengan apa? Kita di sini alat kita sebutannya transducer. Jadi kita untuk mengukur perpanjangan. Tapi kalau diikutin perkuliahan tadi, seharusnya paham. Seharusnya paham. Jadi kalau di kita di laboratorium konstruksi dan bahan bangunan Unsiah, itu kita menempatkan sebuah baja tarik dalam pengujian mesin tarik tadi, kemudian kita memasang yang namanya transducer tadi untuk mengukurkan pemanjangannya tadi, ya, buah-buah kiri kanan, kemudian dikoneksikan dengan pembaca data. Jadi memang di kita tidak membatasi pada 2% atau berapa persen, itu kita uji terus sampai dia putus, kemudian baru hasilnya kita bisa melihat pada 2% tadi berapa yieldnya, atau yieldnya dia pada berapa persen begitu. Jadi alat kita tidak mengatur belum diatur pada batasan 2% itu. Ya, pengukurannya sama, tapi karena ada tekniknya berbeda, makanya juga berbeda namanya Pak Bislan. Tapi yang jelas dia kita punya masih mengikuti standar, ya kan, pengujian daripada buat tarik baja. Alhamdulillah beberapa pengujian sampel lapangan, ya, beberapa lokasi pekerjaan yang menggunakan baja Delhi dan juga baja-baja merek lainnya di Unsiah yang dilakukan di laboratorium konstruksi dan bahan bangunan Unsiah itu semuanya memenuhi syarat lah. Artinya kalaupun dia memang 420A atau 420B, ya hasil pengujian kita kalau memang materialnya benar, ya hasilnya juga benar gitu. Ya, kalau ada yang komplain itu, ya ketika kita kembalikan komplainnya, ya mereka ya seperti case yang Bapak ceritakan tadi, ada kekeliruan dari pengiriman, ternyata memang bukan 420 yang dikirimkan. Nah, gitu Pak.
Ya, ada saya case kemarin itu, ya terakhir akhirnya saya bilang kalau memang ownernya minta 420 ya kontraktor harus menyediakan memesan yang 420, bukan mill sheet. Saya bilang mill sheet kan bisa jadi sebuah pabrik mencetak beberapa kualitas, ya kan, mengirimkan yang kualitas 38, ya 3 di bawah itu 36 ya, 320 ya. 280 Pak yang 80. Nah, di bawah itu tapi mill sheet-nya kasih yang 420 kan bisa-bisa saja sih. Yeah. Tapi yang kita pegang tetap di lapangan. Jadi adik-adik sekalian, pentingnya ketika kita berada di lapangan, ketika baja tulangan itu masuk, itu kalau dia tidak dari pabrik-pabrik yang terakreditasi kualitinya, ya, itu tetap harus dilakukan pengujian lapangan. Kita tidak bisa ACC saja mill sheet yang disertakan gitu. Ya, karena justru kita sekarang, kalau dari Putra Baja Deli Pak makin senang kalau seumpamanya dari kontraktor itu lebih sering tes dari yang di lapangan Pak. Betul. Jadi kita lebih customer itu lebih yakin kan, jangan sampel yang disiapkan oleh pabrikan. Kalau itu ya udah pasti masuk, harus ambil dari sampel produk. Sampel memang yang produk yang dikhusus untuk masuk gitu ya. Ya, harus ambil sampel yang dikirim di proyek itu yang di lapangan. Saya ada case gitu Pak Mislah. Ada sebuah case, jadi sebelum materialnya masuk order gitu kan, si kontraktor bawa sampel dulu nih. Ini Pak sampel baja yang mau kita pakai, katanya ini kita mau pesan di Medan katanya kan, ya kita tidak usah sebut pabrik atau toko apa di mana dia beli, diuji, tap masuk semua gitu. Saya bilang sama, kebetulan kita dari teknis dari PPK, saya bilang sama si konsultan, nanti ketika materialnya masuk, kamu tes lagi, saya bilang. Wah ini kan sudah dites Pak, begini-begini, ceritalah si rekanan segala macam kan. Nah, ternyata begitu masuk, tidak sesuai dengan yang kode produk yang tertulis di batang bajanya tadi. Kalau Deli kan ada tulisan Delinya gitu kan, selain SNI ada tulisan Delinya gitu kan. Nah waktu diuji, misal nih yang waktu diuji tadinya yang 6 batang dimasukkan untuk diuji itu yang ada tulisan Delinya, tapi begitu material sebenarnya masuk yang panjang 12 meter itu ternyata lain lagi pabrikannya. Nah, saya bilang sama si konsultan, ini harus dicek lagi, saya bilang. Kontraktor ngotot bahwa kemarin sudah ngecek. Nah, tapi akhirnya tetap PPK memerintahkan untuk melakukan pengecekan, ya ternyata materialnya kualitasnya tidak sama gitu kan, lebih rendah daripada 420. Ya walaupun dia tidak terlalu jauh menjadi 28, tapi dari yield 4.200 itu ya turun-turun lah sampai di bawah 4.000-an gitu Pak. Ya, itu pengalaman-pengalaman di lapangan terkait dengan kualitas baja. Terima kasih Pak Mislan sudah memberikan pencerahan pada kita pada hari ini semuanya. Terima kasih banyak. Pak Yusria tadi juga sudah pamit. Peserta sekalian, sebelum kita sudahi, ini jam 12 pas sudah, kita mungkin akan ambil dokumentasi sebentar. Kita minta peserta yang masih berhadir, tolong dihidupkan kameranya untuk kita bisa ambil screenshot foto bersama. Ya, mohon peserta sekali lagi, mohon adik-adik mahasiswa tolong dihidupkan videonya, ya. Nah, sebagian ini di luar atau di mana? Tunggu Pak. Ya, ya adik-adik ini harus yang di rumah mesti setel-setel dulu. Ya. Sudah, kita mau ambil gambarnya. Yang lain yang bisa hidupkan tolong dihidupkan videonya sebentar, barang 5 atau berapa menit.
Ya, Habibie, Bang, silakan Habibie, ambil. Sudah, Habibie? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, Pak Mislan, terima kasih banyak atas kesediaan dari Baja Deli untuk berbagi informasi dan pengalaman pada kita hari ini. Saya mewakili Teknik Sipil Unsyah, ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ori diam aja tadi nih Pak Ori. Nggak ada Nggak pertanyaan. ada Pak, lagi rapat. Ada Pak. Oh lah.